Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nuril Amri Isnain Azizah dengan NIM 12620420217 dan juga rekan saya Nanah Mar'atul Husna dengan nomor NIM 1262042021112. Subbab yang pertama, yakni definisi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti rencana pelajaran, sedangkan pengertian kurikulum atau dalam bahasa Arab disebut manhaj, menurut Muhammad Ali Al-Khawli adalah seperangkat perencanaan untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Asy-Syaibani, pendidikan Islam memandang kurikulum sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik, mendorong mereka untuk mengembangkan keinginan-keinginan, bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan yang beragam, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi manusia yang dapat melaksanakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Subbab yang kedua yaitu dasar kurikulum pendidikan Islam. Terdapat 4 dasar dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar religi, yaitu dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yakni Islam dan bernuansa Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dasar falsafah. Falsafah hidup umat Islam tentu mengandung nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah hidup umat Islam harus menjiwai kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar psikologi, yaitu memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan psikis peserta didik. Dan yang terakhir, dasar sosial, yakni tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Dasar religi pada kurikulum pendidikan Islam ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi, yang nilai-nilai tersebut didasarkan pada Islam sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan untuk umat manusia, seperti sabda Nabi, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnata rasulih." Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu 2 perkara yang jika kamu berpegang teguh padanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Subbab yang ketiga yakni komponen kurikulum pendidikan Islam. Terdapat 4 komponen dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan kurikulum, merupakan seperangkat rencana yang hendak dilaksanakan sekaligus dicapai dalam proses pembelajaran di sekolah atau madrasah bersangkutan. Yang kedua yaitu isi atau materi kurikulum. Materi kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas, dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, strategi kurikulum, memuat dan menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pendekatan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, evaluasi pendidikan Islam, terdiri dari evaluasi tes dan evaluasi non-tes, evaluasi dengan tulisan, lisan, dan lain-lain. Yang pelaksanaan jenis evaluasi tersebut terkait dengan bidang atau domain apa yang dievaluasi. Mengenai tujuan dalam komponen pendidikan Islam, tujuan yang dituangkan dalam tujuan kurikulum adalah tujuan institusional. Tujuan institusional lembaga pendidikan Islam berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti pada pendekatan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
La tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Lalu subbab yang keempat yaitu ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, menonjolkan tujuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama tentang akhlak. Yang kedua, ruang lingkupnya meluas dan kandungannya menyeluruh. Yang ketiga, prinsip keseimbangan di dalam muatan materi keilmuannya dan di dalam fungsi ilmu pengetahuan. Yang keempat, mencakup keseluruhan mata pelajaran yang dibutuhkan peserta didik, baik yang sakral keakhiratan maupun yang profan keduniaan. Yang terakhir, selalu disusun berdasarkan kesesuaian dengan minat dan bakat peserta didik. Untuk subbab yang kelima, ada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam dibuat dan disusun dengan mengikuti 7 kebenaran pokok yang mendasarinya. Sebagai berikut, yang pertama ada prinsip pertautan dengan agama. Dalam arti bahwa semua hal yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk tujuan, kandungan, metode, dan lain-lain yang berlaku dalam proses pendidikan Islam, senantiasa berdasarkan pada ajaran dan akhlak Islam. Prinsip yang kedua, ada prinsip universal. Maksudnya, tujuan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam harus meliputi segala aspek yang bermanfaat, baik bagi peserta didik seperti pembinaan akidah, akal, jasmani, maupun bagi masyarakat seperti perkembangan spiritual, kebudayaan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Untuk prinsip yang ketiga, ada prinsip keseimbangan di dalam tujuan kurikulum dengan kandungannya. Kurikulum pendidikan Islam yang berdasar pada filsafat dan ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Prinsip yang keempat, yaitu prinsip keterhubungan kurikulum dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, serta dengan lingkungan sosial yang menjadi tempat berinteraksi peserta didik. Dengan prinsip ini, kurikulum pendidikan Islam bermaksud memelihara keaslian peserta didik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip yang kelima, prinsip memerhatikan perbedaan individu agar kurikulum pendidikan Islam memiliki relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya. Prinsip yang keenam, prinsip perkembangan dan perubahan. Dalam arti bahwa kurikulum pendidikan Islam senantiasa sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang memiliki nilai maslahat bagi masyarakat merupakan suatu keharusan. Prinsip yang ketujuh, prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas-aktivitas pendidikan yang terkandung dalam kurikulum. Pertautan ini menjadi penting agar kurikulum pendidikan Islam senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang selaras dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya. Sebab keenam yaitu kategori dalam kurikulum pendidikan Islam. Abdurrahman Sholih Abdullah merupakan sahabat Nabi yang paling dermawan, membagi kurikulum Islam dalam 3 kategori. Di antaranya, yang pertama ada al-ulum al-diniyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada. Yang kedua, al-ulum al-insaniyah, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, al-ulum al-kauniyah, yaitu ilmu-ilmu kealaman yang mengandung asas kepastian, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain. Adapun subbab terakhir, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam.
Kurikulum sebuah pendidikan senantiasa mengalami perkembangan dan pendidikan. Perkembangan di sini tidak selalu diartikan secara total, tetapi sifatnya lebih merupakan revisi. Di dalam merevisi atau membina sebuah kurikulum, ada 4 asas yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada asas filosofi yang berkaitan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, asas psikologis menyangkut psikologi belajar dan psikologi anak. Yang ketiga, asas sosiologi menyangkut perubahan dalam masyarakat. Dan yang keempat, ada asas organisatoris berkaitan dengan bentuk dan organisasi kurikulum. Keempat asas ini merupakan wilayah yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat dalam menyusun atau merevisi kurikulum pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan suatu pendekatan yang proporsional. Adapun 4 pendekatan yang proporsional dalam mengembangkan kurikulum diantaranya, yang pertama ada pendekatan subjek akademik. Pada pendekatan subjek akademik menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya matematika, sains, sejarah, geografi, atau yang lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademik dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu. Dari pendekatan subjek akademik ini diharapkan agar peserta didik dapat menguasai semua pengetahuan dalam kurikulum yang bersifat intelektual. Untuk yang kedua ada pendekatan humanistik. Menurut Somentri dalam Abdullah, bahwa pada pendekatan humanistik prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Pendidikan humanistik menganggap materi pendidikan lebih merupakan sarana, yakni sarana untuk membentuk pematangan humanisasi peserta didik baik secara jasmani maupun rohani. Dan pendekatan ini memandang manusia sebagai manusia, yaitu sebagai individu yang ingin mengembangkan dirinya. Untuk pendekatan yang ketiga ada pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi adalah pendekatan di mana kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan era globalisasi sekarang ini, yang mana kurikulum harus menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Di mana pada pendekatan pengembangan kurikulum ini, siswa diharapkan tidak hanya belajar dari buku-buku yang ada, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Untuk pendekatan yang keempat, ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial adalah di mana kurikulum harus melihat kebutuhan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kurikulum ini harus memperhatikan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya untuk mengetahui hal-hal apa yang dapat dikembangkan dalam masyarakat tersebut, sehingga hasil akhir dari ilmu yang dicapai dapat digunakan dalam masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.